Nanti beri aja untuk kita bagi hasil 1/2. Jadi peraturan jangan bisik aku dua. Kita ada di mana ini? Jalan menuju Taman Ujung ya. Dekat sini itu ada gunung yang bagus sekali, namanya Gunung Lempuyangan ya. Kosong orang lagi ini. Ada. Kita ada di Taman Ujung guys. Taman Ujung adalah tempat di mana raja-raja Karangasem mereka diam di sini bersama dengan istri-istrinya. Ya, jadi tempat tinggal keluarga raja di Karangasem ya. Ya, bersama istri dan anak-anaknya tinggal di sini. Kalau tidak salah, cuma inilah yang tersisa di sini. Ya. Bisa ya? Bisa. Ini pasti sama. Ya, kita melihat. Awas, ada tangga. Tuh, belok kiri. Ya. Tangkap. Ini ngancing sudah namanya. Enggak. Ya, nggak usah. Apa kita naik tangga, Pak? Ini final di mana dia bisa naik tangga itu? Ya, inilah. Mana? Ikannya banyak ya. Itu ikan apa, Pak? Bawal ya? Bawel. Enggak, ikan nano. Ikan nila ini deh. Ya, ada 2.000 beli makanan ikan. Di dompetku ada, di sini tinggal ambil aja. Di dompetku sayang, total. Ikan bawal ini. Bawal ini ya. Ya, saya ada di Taman Ujung, ya, di Taman Ujung di Karangasem. Jadi
Di sini adalah tempat di mana Raja Karangasem itu menerima tamu-tamu kenegaraannya. Ya, dia dibangun oleh seorang Belanda, saya lupa namanya, dan orang Cina juga yang membangun taman ini. Tujuannya adalah untuk menerima tamu-tamu kenegaraan ketika kala itu negara kita Indonesia belum terbentuk ya. Jadi di Bali itu masih terdiri dari beberapa kerajaan. Salah satu kerajaannya adalah Kerajaan Karangasem. Jadi istana ini dibangun untuk menerima tamu-tamu kenegaraan dari Raja Karangasem ya. Makanya dibangun istana air seperti ini dengan arsitektur orang Belanda dan orang Cina ya, dengan sedikit ubahan oleh orang Bali ya. Jadi ini perpaduan antara Cina, Belanda dan Bali ya. Saya lupa namanya, nanti bisa lihat mungkin di Google ya, referensi nama arsiteknya siapa. Ini adalah taman yang memang taman ini luasnya sebelumnya 400 hektar ya, tetapi karena adanya undang-undang land reform, sisa taman ini hanya 10 hektar karena 390 hektar yang lain itu dibagi-bagi kepada masyarakat di sekitar sini ya. Jadi taman ini sekarang hanya sisa 10 hektar. Ya, ini bagian dalam taman. Ya, di bagian gedung ya. Ini sebenarnya adalah istana taman air. Jadi istana ini dikelilingi oleh kolam yang berisi ikan bawal air tawar. Ya, ini dibangun pada tahun 1901 dan mengalami kehancuran karena Gunung Agung yang meletus ya. Ini taman ini sempat hancur dan taman ini kembali direnovasi. Wah. Jadi ini istana Raja Karangasem, di mana raja menyambut tamu-tamu kenegaraan ya. Ya, ini adalah istana raja. Ya. Wah, cukup menarik ya. Oh ya, pembangunan taman ini melibatkan arsitektur Jawa, yakni Wardoyo, dan arsitektur Tiongkok Lotoang ya, dan arsitektur Belanda Van den Hens, dan Raja Karangasem Anak Agung Bagus Jelantik ya sebagai arsitektur Bali. Ya, jadi ini dibangun oleh beliau sendiri. Ya, ini adalah istana raja. Ya, ini adalah istana raja. Jadi istana ini dibangun atas permintaan raja untuk menerima tamu-tamu kerajaan. Ya, ini adalah keluarga besar Raja Karangasem beserta 24 putra-putrinya dengan 2 orang pengasuh di Maskerdam tahun 1925. Ya. Ya. Ini mungkin kamar ya. Ini kamar ya. Ya. 3 dari anak raja dari kiri ke kanan. Ya, ini yang membangun ya, Anak Agung Ketut Jelantik. Nah, ini yang membangun Anak Agung Gede Jelantik dan Anak Agung Muda Jelantik ya. Tahun 1925 ya. Ketika Karangasem masih menjadi sebuah kerajaan. Pada waktu itu belum ada berdiri negara Republik Indonesia. Lihat, ini adalah Raja Karangasem ya. Dia menggunakan semacam medali di sini ya. Ya. Jadi Bali dulu merupakan kumpulan dari kerajaan-kerajaan. Salah satunya adalah Kerajaan Karangasem ya. Ada kerajaan lain seperti Klungkung, Buleleng, Tabanan, kemudian Badung, Mengwi ya, dan Jemberana. Itu masing-masing membentuk kerajaan. Ya. Pada waktu itu
masing-masing memiliki batas wilayah, memiliki pasukan, ya. Dan salah satunya adalah Karangasem ini. Ya, ini adalah Raja Karangasem, ya. Ya, anak agung Anglurah Ketut Karangasem. 30 tahun Raja bertahta di Puri Agung Karangasem, 20 Januari 1909 sampai 20 Januari 1939. Jadi inilah sejarah kerajaan di Karangasem. Jadi kerajaan Bali itu tidak ada. Yang ada hanyalah kerajaan Karangasem yang terbagi dalam kabupaten yang ada di Bali, itulah yang disebut sebagai kerajaan. Oleh sebab itu kabupaten di Bali itu dibagi wilayah berdasarkan kerajaan. Ya. Jadi inilah yang tersisa di sini. Kita hanya bisa melihat fotonya. The King's second son, anak Agung Made Jelantik, sitting on the lap of Ida Padanda Gede Made Punia. Ya, kita hanya bisa melihat foto-foto ini. Ya, ya inilah sisa kerajaan Karangasem yang masih ada sampai dengan detik ini. Ya, nah, anak Agung Made Jelantik Buraya Wangsa, the last King of Lombok. Ya, inilah zaman-zaman kerajaan. Karena kerajaan Karangasem ini juga pernah melakukan peperangan dengan kerajaan Lombok, dan mereka berhasil menguasai Pulau Lombok, ya. Jadi ekspansi mereka sampai ke Pulau Lombok, ya. Mereka berjaya sampai ekspansi ke sana. Ya. Ya, ini raja terakhir di Lombok, ya. Yang merupakan raja Lombok terakhir. Ya. Jadi orang-orang Karangasem ekspansi ke Lombok kala itu. Misi. King Anak Agung Bagus Jelantik in ceremonial dress. Ya. Inilah sisa dari kerajaan di Karangasem, ya. Pakaiannya Balinis, ya. Ya, budaya seperti ini yang harus dilestarikan, ya. Budaya seperti ini harus dilestarikan, ya. Ya, Raja Karangasem berserta 12 anak dan 3 pengasuhnya di depan Balai Gili Maskerdam 1922. Maskerdam ini maksudnya apa, ya? Mungkin di sini, mungkin, ya, tempatnya, ya. Ya. Jadi di sini adalah kamar-kamar tempat mereka tidur dulu sebagai raja, putri, ya. Saat Raja Karangasem menuju ke Istana Maskerdam untuk menghadiri pertemuan dengan tamu-tamu agung dari luar negeri. Ya, inilah mungkin nama istana ini disebut sebagai Istana Maskerdam, ya. Ini tahun 1925, ya. Ini foto sangat bersejarah dan bernilai tinggi. Ya. Ya, ini keturunan dari Raja Karangasem, ya. Dia menjadi duta luar biasa untuk Argentina, Chili, Uruguay, dan Paraguay. Ya. Ya. Inilah the last palace in Bali. Ini foto-foto yang sangat bersejarah sekali, ya. Orang-orang Bali, keluarga raja, ya, anak, putri, cucu, menantu perempuan. Loh, ini ada menantu perempuan dari Belanda, ya. Ini keluarga besar Raja Karangasem dan seorang menantu dari Belanda di Puri Kartasura Karangasem tahun 1952. Ini ada seorang putri dari Belanda. Mereka tidak memiliki musuh dengan Belanda, ya. Tetapi di Kerajaan Badung
tentunya ada, dan Buleleng tentunya ada konflik dengan Belanda. Jadi kala itu tidak semua kerajaan di Pulau Bali itu bermusuhan dengan Belanda. Anda harus tahu itu ya. Hanya ada beberapa kerajaan yang bermusuhan dengan Belanda, yaitu kerajaan Buleleng dan kerajaan Badung ya. Ya, kerajaan Klungkung mungkin tidak, Karangasem mungkin tidak. Tetapi kerajaan ini hancur itu karena pada waktu itu ada gunung ya. Gunung Agung yang meletus di sana itu memutarkan lahar sehingga dia menghancurkan taman-taman dan beberapa bangunan di tempat ini. Saya lupa tahun berapa ya, tapi letusannya cukup menggetarkan dunia. Kunjungan Raja Karangasem ke Taman Sukasada ujung Taman 1925 ya. Ya. Inilah Istana Raja Karangasem ya, Raja Karangasem. Oh, ini dia. Ya. Dibangun oleh Raja Karangasem Agung Gede Jelantik ya. Ya, ini ya. Ini sudah lengkap ya. Ini tahun 1963 ini terkena gempa letusan Gunung Agung ya. 76 terkena gempa bumi Sererit. Ya, kemudian rekonstruksinya memang membutuhkan waktu ya, karena betul-betul hancur pada waktu itu ya. Tapi berhasil direkonstruksi. Ya, seperti inilah isi dalam istana tersebut. Seperti inilah isi istana ini ya. Sangat menarik. Terdiri dari 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruangan. This is the family room. Ya, ruang keluarga raja. Dan ini adalah the king's bedroom which was considered a sacred place. Tempat peraduan raja yang dikeramatkan. Jadi di sini adalah tempat tidurnya raja, dan ini adalah ruang keluarga raja di sini. Jadi ini tidak dibuka, ini dikunci ya. Ini dilarang masuk. Ya, sementara di sini adalah ruang untuk putra-putri raja. Jadi ini ruang untuk mengasuh putra-putri raja. Ya, jadi bisa dibayangkan ini adalah sisa-sisa kerajaan Karangasem ya. Dan toiletnya ada di luar. Ya, toiletnya ada di situ. Itu toilet ya. Untuk mandi ya, untuk mandi, untuk ya membersihkan diri. Oke. Fish, ikan. Apa sangka? Kekecilan, dia kebesaran. Kalau sudah kita lanjutkan perjalanan kita ya. Ya udah aja. Yuk, cukup. Saya nggak naik tuh. Naik kemana? Ada apa di sana? Tadi tuh yang taman ujung tempat orang prewedek. Oh, di sana? Iya, yang gerbang tutup tuh, saya bilang tutup. Oh, Sudah orang tempat prewedek. mengeri. Orang foto tuh di sana. Di sana apa tuh? Iya, orang di sana foto bagus. Kita foto dulu. Oh, capek nih tangannya. Sorry guys, saya nggak kuat naik ke atas lah. Nanti next time aja ya. Tetapi taman ujung itu intinya adalah ini. Intinya adalah istana ini ya. Kalau taman di sana ya mungkin untuk foto prewedding ya bagus ya. Tapi intinya adalah ini. Istana ini ya. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan kita. Kita cabut dari sini.